Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penguatan literasi matematika melalui LKPD berbasis realistik matematik education pada materi sistem pertemuan linear dua variabel di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis MSI. Dengan saya sendiri, Ori Mutia Hanifah, dan rekan-rekan saya, Keisha Wulandari, Lailatul Fadila, Rima Deni Effendi, Salsabila, Zahara Tujana, dan Zuhaira Nur Hasanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang mana pada pendidikan abad ke-21 itu menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan literasi, khususnya itu pada literasi matematika. Dan juga terkait juga dengan hasil PISA dan TIMSS itu menunjukkan kemampuan literasi matematika peserta ITB itu masih sangat amat minim. Dan juga pembelajaran matematika itu masih cenderung berfokus pada rumus dan kurang mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, RME itu menjadi alat alternatif pendekatan yang menghubungkan konsep matematika dengan konteks kehidupan nyata. Nah, LKPD yang berbasis RME itu dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi matematika secara lebih bermakna. Nah, materi SPLDP itu sangat relevan jika kita terapkan melalui pendekatan kontekstual karena dekat dengan situasi kehidupan nyata. Maka dari itu diperlukanlah penguatan literasi matematika melalui LKPD berbasis RME pada materi SPLDP di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Selanjutnya itu terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih konsep literasi matematika dalam pembelajaran di SMK? Bagaimana pendekatan RME dapat menguatkan literasi matematika pada materi SPLDP? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKPD yang berbasis ME pada materi SPLDP? Dan juga beberapa tujuan penulisan. Yang pertama itu menjelaskan konsep literasi matematika, menjelaskan penerapan pendekatan RME untuk menguatkan literasi. Yang terakhir itu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKPD berbasis RME pada materi SPLDP. Nah, definisi dasar dan pergeseran paradigma literasi matematika. Yang pertama itu ada kemampuan individu, yaitu kapasitas untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan konsep-konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Yang kedua ada bukan sekedar menghitung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis, bernalar secara kritis, serta memanfaatkannya sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu ada kerangka internasional, sepenuhnya mengacu pada framework yang dikembangkan oleh PISA. Nah, penilaian literasi matematika tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga melacak kualitas proses berpikir peserta didik dari hulu ke hilir. Nah, yang selanjutnya tiga proses matematis utama, yaitu yang pertama adalah merumuskan, mengenali unsur matematika dalam masalah kontekstual, mengubah masalah nyata ke model matematika baku, mengidentifikasi variabel dan asumsi relevan. Yang kedua ada menggunakan, yaitu menerapkan konsep aturan, fakta, dan prosedur, melakukan operasi hitung dan strategi penyelesaian. Nah, yang ketiga itu ada menafsirkan, yaitu menghubungkan kembali hasil matematika ke konteks awal, mengevaluasi kewajaran dan ketepatan solusi, menarik kesimpulan kontekstual yang valid. Dan yang selanjutnya itu ada aspek penilaian keterampilan kognitif. Yang pertama ada penalaran matematis, yaitu mengembangkan argumen logis, menganalisis fakta, melakukan generalisasi, dan membuktikan kebenaran pernyataan. Nah, yang kedua ada komunikasi matematis, yaitu menyampaikan strategi, alur berpikir, dan hasil penyelesaian secara runtut, baik lisan maupun tertulis. Yang selanjutnya ada representasi matematis, yaitu menyajikan informasi matematika menggunakan tabel, diagram grafik, atau gambar pembantu. Nah, yang terakhir adalah pemecahan masalah, yaitu mengintegrasikan pemahaman masalah, penentuan strategi, eksekusi, hingga refleksi hasil. Tabel framework konten PISA yaitu Change, Shape, Quantity, Data. Di sini ada tiga cakupan yaitu kategori konten, cakupan teoritis, contoh aplikasi nyata. Nah, kategori yang pertama yaitu ada perubahan dan hubungan, yang di mana cakupannya ada aljabar, fungsi, pola bilangan, persamaan atau pertidaksamaan, dan SPLDV. Dan contoh aplikasinya yaitu pertumbuhan populasi, prediksi pergeseran harga barang. Selanjutnya itu ada ruang dan bentuk. Cakupannya yaitu geometri bidang dan ruang, transformasi, dan visualisasi spasial. Contoh aplikasinya yaitu menghitung volume bangunan dan navigasi peta ruang. Yang selanjutnya yaitu ada kuantitas.
yang dimana cakupannya yaitu bilangan, rasio, proporsi, desimal persen, dan operasi hitung. Contoh aplikasi nyatanya yaitu mengelola anggaran belanja dan analisis untung rugi diskon. Selanjutnya yaitu ada ketidakpastian dan data. Cakupannya yaitu pengolahan data, statistika deskriptif, peluang, dan grafik atau tabel. Contoh aplikasi nyatanya yaitu membaca tren pemilu dan interpretasi perakiraan cuaca. Konteks matematika dalam literasi, yaitu yang pertama, konteks personal, yang dimana berhubungan langsung dengan individu, keluarga, kebutuhan gizi atau kalori, rekreasi, dan hingga tabungan pribadi. Selanjutnya yaitu ada konteks pekerjaan, yang dimana terkait aktivitas dunia profesi, analisis efisiensi produk, perhitungan proyek konstruksi, atau manajemen stok gudang. Selanjutnya yaitu ada konteks sosial, yang dimana berhubungan dengan masyarakat dan komunitas luas, seperti data demografi penduduk, survei publik, dan statistik ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu ada konteks ilmiah, yang dimana melibatkan fenomena alam, uji klinis kedokteran, hitungan jarak antariksa, dan aplikasi rekayasa teknologi modern. Oke, selanjutnya yaitu 6 level kemampuan literasi. Yang pertama itu level 1, karakteristik kemampuannya yaitu mengenali informasi eksplisit dan menyelesaikan masalah rutin satu langkah. Contoh aktivitasnya, membaca nilai tunggal pada tabel harga barang. Yang kedua yaitu level 2, karakteristiknya menggunakan prosedur dasar dan menafsirkan informasi sederhana. Aktivitas contohnya, menghitung luas lantai persegi setelah membaca denah. Yang ketiga, level 3, karakteristik kemampuannya yaitu memilih strategi, menghubungkan informasi, dan penalaran langsung. Aktivitas contohnya yaitu membandingkan dua paket tarif internet termurah. Yang keempat, yaitu level 4, karakteristik kemampuannya menggunakan model matematika lebih kompleks dan mampu berargumen. Aktivitas contohnya yaitu memperkirakan kebutuhan air harian keluarga terstruktur. Yang kelima yaitu level 5, karakteristik kemampuannya mengembangkan model mandiri, analisis, dan evaluasi strategi rumit. Aktivitas contohnya menyusun skema optimasi laba maksimal usaha mikro. Yang keenam yaitu level 6, karakteristik kemampuannya berpikir abstrak, membuat generalisasi, dan argumen matematis kokoh. Aktivitas contohnya yaitu membuktikan validitas rumus umum untuk banyak kasus. Selanjutnya yaitu model pembelajaran dalam uji coba. Guna meningkatkan literasi matematika siswa kelas 10 SMK, diterapkan kombinasi strategi. Yang pertama, realistic mathematics education, yaitu dikembangkan oleh Hans Frundenthal. Matematika dipandang sebagai aktivitas manusia, pembelajaran wajib diawali dari masalah nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan secara berurutan dan logis. Yang ketiga yaitu contextual teaching and learning, yaitu menghubungkan teori akademik dengan dunia nyata siswa, terutama ditekankan pada bakal relevansi bidang profesi atau kerja di SMK. Baik, selanjutnya itu adalah implementasi literasi matematika pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pertama, siswa itu diberikan konteks nyata yang dekat dengan dunia bisnis SMK, seperti menentukan laba dari dua jenis produk, menghitung biaya produksi minimum, atau menghasilkan kapasitas suatu ruang pamer ataupun gudang. Nah, tahap ini bertujuan agar siswa memahami bahwa matematika memiliki penerapan langsung dalam kehidupan dan dunia kerja. Selanjutnya yaitu pada tahap formulate, siswa mengidentifikasi informasi penting dari permasalahan, kemudian menerjemahkannya ke dalam variabel, misalnya X dan Y, serta menyusunnya menjadi model matematika berupa sistem persamaan linear. Nah, selanjutnya itu pada tahap employ, siswa itu menggunakan konsep dan prosedur matematika untuk menyelesaikan masalah seperti metode eliminasi, substitusi, dan menggambarkan grafik daerah penyelesaian. Nah, yang terakhir pada tahap interpret, siswa menganalisis kembali hasil yang diperoleh. Nah, mereka itu menafsirkan makna titik potong atau daerah solusi untuk menentukan keputusan yang paling rasional. Misalnya memilih strategi produksi yang memberikan keuntungan optimal dan menggunakan sumber daya yang paling efisien. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan uji coba literasi matematika. Nah, uji coba literasi matematika ini dilaksanakan di SMK Negeri 1
Gunung Talang dilaksanakan pada 15 peserta didik di kelas 10 ATPH SMK Negeri 1 Gunung Talang. Nah, materi yang diuji cobakan yaitu adalah sistem persamaan linear dua variabel menggunakan LKPD berbasis Realistic Mathematics Education atau RMA. Nah, kemudian pembelajaran berlangsung dalam 2 pertemuan, di mana satu pertemuan itu ada 2 kali 45 menit. Nah, tahapan pembelajarannya itu yang pertama memahami masalah kontekstual, yang kedua menjelaskan masalah kontekstual, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan jawaban, yang kelima menyimpulkan. Pertemuan satu itu konteks market day sekolah atau yang dibahas adalah paket sarapan. Kemudian pada pertemuan 2, konteks pembelian roti isi dan susu kotak di kantin sekolah. Nah, LKPD pada pertemuan kedua digunakan sebagai instrumen atau pengumpulan data literasi matematika karena memuat aktivitas formulate, employ, dan interpret secara langsung. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil tes literasi matematika yang telah dilakukan. Nah, tes ini diberikan kepada 15 peserta didik menggunakan LKPD berbasis RME pada materi SPLDV. Nah, penilaian ini berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama adalah memahami konteks masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan atau memodelkan masalah dalam bentuk matematika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan prosedur matematika. Yang keempat, mengomunikasikan atau membandingkan hasil penyelesaian. Nah, yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Nah, berdasarkan hasil penilaian kami, diperoleh rata-rata nilai peserta didik itu sebesar 80,67, sehingga termasuk dalam kategori baik. Nah, jika dilihat dari distribusi kemampuan peserta didik, terdapat siswa sebesar 46,67% berada pada kategori sangat baik. 2 siswa sebesar 13,33% berada pada kategori baik. 4 siswa sebesar 26,67 berada pada kategori cukup. Dan 2 siswa 13,33% itu masih memerlukan bimbingan. Nah, selain itu, nilai tertinggi itu diperoleh oleh Anggi Saliha dengan skor 100. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian peserta didik itu mampu memahami konteks permasalahan, menyusun model matematika SPLDV, menyelesaikan prosedur penyelesaian dengan benar, serta mengomunikasikan hasil penyelesaiannya. Oleh sebab itu, maka dapat kami simpulkan bahwa penggunaan LKPD ini yang berbasis RME memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan siswa dalam soal literasi matematis. Meskipun hasil tes ini menunjukkan kategori yang baik, masih terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh peserta didik di setiap tahapan literasi matematika. Nah, yang pertama itu yaitu memahami masalah kontekstual. Beberapa peserta didik itu masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang diketahui, informasi yang ditanyakan, serta memahami isi soal cerita secara utuh. Selanjutnya yaitu terdapat pada tahap merumuskan model matematika atau formulate. Nah, pada tahap ini masih ditemukan beberapa kesalahan dalam menentukan variabel maupun koefisien sehingga model SPLDV ini belum sesuai dengan situasi yang diberikan pada soal. Selanjutnya, pada tahap menjelaskan makna variabel, beberapa peserta didik itu dapat membentuk persamaan, namun belum mampu menjelaskan arti dari setiap variabel itu secara konsisten. Akibatnya, model matematika yang dibuat itu kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya itu terdapat tahap menyelesaikan masalah atau employ. Sebagian peserta didik ini telah berhasil membentuk model matematika, namun masih mengalami kesulitan ketika melanjutkan proses penyelesaian hingga memperoleh jawaban yang benar. Nah, dan yang terakhir itu pada tahap melakukan refleksi atau interpret, sebagian peserta didik itu belum mampu menghubungkan hasil perhitungannya itu dengan situasi nyata. Jawaban yang diberikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan hasil penyelesaian sesuai konteks soal. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pembahasan. Yang pertama itu LKPD berbasis RME memberikan dampak positif terhadap kemampuan literasi matematika peserta didik pada materi SPLDV. Yang kedua, rata-rata nilai peserta didik mencapai 80,67 atau kategori baik dengan dominasi kategori baik dan sangat baik.
Yang ketiga, penggunaan masalah kontekstual membantu peserta didik memahami konsep SPLDV dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tahapan pembelajaran RME atau memahami masalah, memodelkan, menyelesaikan, berdiskusi, dan menyimpulkan. Sejalan dengan proses literasi matematika, PISA, formulate, employ, dan interpret. Kelima, kesulitan masih ditemukan pada sebagian peserta didik, terutama dalam menyusun model matematika dan menafsirkan hasil penyelesaian sesuai konteks. Yang terakhir, diskusi dan presentasi membantu meningkatkan komunikasi matematis, kemampuan berpikir, dan kepercayaan diri peserta didik. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu literasi matematika penting untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Pendekatan RME melalui LKPD berbasis konteks nyata dapat mendukung pengembangan literasi matematika pada materi SPLDV. Hasil uji coba pada 15 peserta didik menunjukkan rata-rata nilai 80,67 dengan kategori kemampuan literasi matematika baik. Selanjutnya, LKPD berbasis RME membantu peserta didik memahami masalah kontekstual, menyusun model matematika, dan menyelesaikan permasalahan SPLDV. Dan masih diperlukan peningkatan pada kemampuan menafsirkan hasil dan komunikasi matematis peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama itu bagi teman sejawat. Yang pertama, menggunakan soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kedua, mengembangkan LKPD dan perangkat pembelajaran yang mendorong berpikir kritis serta pemecahan masalah. Yang ketiga, menerapkan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, membiasakan peserta didik menjelaskan proses dan alasan penyelesaian untuk meningkatkan komunikasi matematis. Yang kedua, bagi guru, yang pertama, menerapkan pendekatan realistik mathematics education atau RME dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, memberikan lebih banyak latihan soal berbasis literasi matematika. Yang ketiga, memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang keempat, memfasilitasi diskusi dan presentasi hasil kerja peserta didik. Yang terakhir itu melakukan evaluasi literasi matematika secara berkelanjutan untuk perbaikan pembelajaran. Baik, demikian pemaparan tugas proyek dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arneli selaku dosen pengampu mata kuliah literasi matematika atas bimbingannya, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan proyek ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota kelompok 5 atas kerjasama, dedikasi, dan juga kontribusi yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.